Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Minggu 20 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Duka Cita yang Membawa Pertobatan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 7 ayat 10 sampai ke 11. Demikian firman Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajarkan kami supaya kami memiliki duka cita yang benar, duka cita yang kudus, dan duka cita yang membawa kepada pertobatan, bukan duka cita secara nilai-nilai duniawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Duka cita pertobatan, duka cita yang kudus, duka cita yang benar, dan ada yang namanya duka cita karena dunia yang sifatnya fana. Sahabat perjalanan, mari kita belajar apa yang membuat orang berduka cita, apa yang membuat orang sedih, apa yang membuat orang menangis. Dan sahabat perjalanan boleh kemudian pikirkan baik-baik peristiwa apa yang membuat engkau benar-benar menjadi berduka cita. Duka cita tentu, kata duka cita sendiri itu sering kali diucapkan. Tatkala ada anggota keluarga kita yang salah satu yang meninggal, apalagi kalau hubungannya baik, apalagi kalau itu adalah pasangan kita, suami kita, istri kita, atau orang tua kita. Ada juga keluarga yang punya anak satu-satunya, kemudian anaknya meninggal karena terkena sakit tertentu, dan itu duka cita yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, ini adalah duka cita yang sifatnya itu adalah duka cita kemanusiaan yang terjadi. Hubungan kaitannya adalah dengan urusan apa yang dimiliki dari orang yang bersangkutan. Kalau kita melihat kemudian yang lebih rendah lagi, kalau kita kehilangan keluarga yang kita cintai itu tentu berat. Tapi mungkin duka cita kehilangan handphone, dijamret, karena saya mengalami itu. Tahun 2024 hilang semuanya. Duka cita mungkin kehilangan motor, atau duka cita karena sakit yang dialami, atau duka cita karena kemudian kita terkena tipu. Itu duka cita adalah kehilangan sesuatu yang kita miliki, tapi tidak punya dampak buat orang lain. Tidak punya dampak buat orang lain. Kita tahu dengan jelas, kita mendengarkan banyak sekali berita-berita yang buruk yang kita lihat di dalam di media sosial, di media televisi, di surat kabar, atau informasi yang kita terima lewat media sosial tentang siapa yang kemudian itu mengalami duka cita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa itu duka cita yang benar, yaitu duka cita yang menghasilkan pertobatan. Jadi itu adalah duka cita, menangis karena kita sudah berbuat dosa, menangis berduka cita karena kita sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, menangis dan berduka cita kita sudah menjadi orang-orang yang mati padahal masih hidup, mati di dalam relasi hubungan dengan Tuhan, mati untuk hidup ingin bagaimana menjadi lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini sudah terlupakan. Tuhan itu seakan-akan sudah tidak penting lagi dalam hidup kita. Firman Tuhan pun adalah, silakan saja dibaca untuk para lansia atau orang-orang yang memang sedang menjelang mau dekat-dekat dengan kematian. Seakan-akan hal-hal rohani itu, berdoa, baca firman, beribadah, itu untuk mereka saja yang sudah dekat dengan kematian. Tetapi itu adalah sebetulnya sesuatu perbuatan yang menduka citakan hati Tuhan. Siogianya kita boleh berduka cita karena ada anggota keluarga kita yang meninggal. Kita boleh berduka cita karena kita kehilangan. Tapi duka cita yang terbaik adalah yaitu duka cita karena kita hidup di dalam dosa dan hidup meninggalkan Tuhan, tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sesungguhnya duka cita yang harus dimiliki. Tetapi kalau kita berbuat sesuatu yang buruk, kita senang-senang saja dan kita tenang-tenang saja, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi hitung-hitungan di hadapan Tuhan untuk semua perbuatan kita. Maka itu adalah sebuah kehidupan yang benar-benar menduka citakan hati Tuhan.
Apalagi duka cita pertobatan. Duka cita pertobatan siogianya, tatkala kita tidak bisa membangun rumah tangga dengan baik, lebih banyak dosa, lebih banyak kemudian saling membenarkan, lebih banyak kemudian mencela, atau kemudian mengejek, atau menghina, atau menekan satu anggota keluarga dengan yang lain. Siogianya itu harus menjadikan sebuah duka cita. Duka cita pertobatan sesungguhnya akan membuat sebuah perubahan hidup dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang baru, dari kehidupan yang meninggalkan Tuhan menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Siapa yang berduka cita dalam cerita tentang kisah anak yang hilang? Yaitu ayahnya, bapaknya berduka cita karena meninggalkan dia. Terus berdoa untuk anaknya supaya datang kembali ke rumah bapaknya. Kita tahu dengan jelas dalam perumpamaan itu, pada akhirnya anak itu datang kembali kepada bapa. Dan dia menangis, dia melakukan pertobatan. Itulah duka cita karena pertobatan. Demikian juga tatkala Daud ditegur, dia siogianya melakukan pertobatan yang tercatat di dalam Mazmur tentang pertobatan Daud. Maka itu duka cita adalah duka cita untuk sebuah kehidupan yang semakin benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, biarlah kita jangan menjadi sedih karena untuk hal-hal yang duniawi kita begitu luar biasa. Tetapi setelah kita meninggalkan Tuhan, kita tenang-tenang saja, tidak ada duka cita. Kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, kita tenang-tenang saja. Hati kita tidak rasa tersentuh untuk melakukan sebuah perubahan. Dianggap bahwa tatkala saya melakukan keburukan, bukan hanya saya saja, tapi sekian banyak di muka bumi juga melakukan perkara yang sama, keburukan. Dan itu keburukan yang wajar-wajar saja. Di sanalah kemudian perasaan duka cita tidak ada di dalam diri kita. Sebuah kesalahan saja yang kita buat, yang melukai hati Tuhan, yang tidak memuliakan Allah, siogianya harus diperjuangkan agar kemudian kita menjadi orang yang berduka cita. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni dosaku, pelanggaranku, dan ubah hidupku Tuhan. Aku bertobat, aku menangis, aku berduka cita untuk diriku sendiri. Diriku memang hidup, masih bernafas, denyut dan jantung masih ada, kaki masih berjalan, tangan juga masih bisa berkarya. Tetapi siogianya seluruh kehidupan kami itu tidak pernah kami berikan dan kembalikan kepada Tuhan. Salah satunya adalah kehidupan di dalam dosa dan tidak berjuang bagaimana hidup benar dan kudus. Tatkala kemudian kita lebih banyak menangis untuk perkara-perkara duniawi, tapi kita tidak pernah mungkin menangisi diri sendiri yang sudah meninggalkan Tuhan, seperti anak yang hilang. Ada waktu dan kesempatan kalau kita sudah melangkah terlalu jauh, berbuat dosa, Tuhan berduka cita untuk perbuatan dosamu. Dan engkau juga harus memiliki perasaan yang sama, berduka cita atas perbuatan hidupmu sendiri yang meninggalkan Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah, dan kita menjadi orang yang bisa berduka cita, bukan kehilangan barang, bukan kehilangan kekasih, bukan kemudian kehilangan kendaraan, atau kehilangan uang, tapi duka cita yang diajarkan oleh firman Tuhan. Duka cita karena dosa-dosa yang kita lakukan masih terus dilakukan dan tidak mengalami pertobatan. Biar air mata kita taruh di dalam kirbat Tuhan dan akui segala salah dan dosa kita. Biarlah kita bertobat dan berduka cita karena sudah meninggalkan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan di dalam jalan dan kebenarannya, sehingga Tuhan dimuliakan dan bukan didukakan oleh kehidupan kita. Terus kita belajar agar duka cita yang terbaik adalah duka cita kita bertobat, menangis di hadapan Allah, dan berjuang bagaimana hidup lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.